Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran bimbingan dan konseling bersama saya, Hani Ismayati. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta untuk menenangkan pikiran kita dalam menerima pembelajaran hari ini, kita masuk pada sesi Quran Immunity. Yang pertama, badan harus dalam keadaan suci. Yang kedua, mengambil Al-Quran dalam keadaan tertutup. Kemudian, tempelkan Al-Quran di dahi, lalu cium. Hal ini bertujuan untuk memuliakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, Al-Quran dipeluk erat. Kita memohon kepada Allah dengan khusyuk agar Allah berikan petunjuk, dan semoga apa yang ditunjuk oleh Allah sebagai bekal kita mempelajari materi pada hari ini. Kelima, bertawasul kepada Kanjeng Nabi serta sahabat dan keluarganya dan Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 7 kali. Selanjutnya, Al-Quran dibuka secara acak dengan keadaan mata tertutup agar terhindar dari niat yang salah. Setelah membuka Al-Quran, kita hitung 7 ayat dari baris atas, kemudian kita baca dengan saksama, penuh penghayatan beserta dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Artinya, mereka tidak memelihara hubungan kerabat dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Setelah itu, Al-Quran ditutup kembali, kemudian dicium dan dipeluk erat-erat. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita adalah tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Hei Doni, mumpung mereka tidak lihat, kita makan yuk. Ayo. Laras nggak tahu ini. Hei, kenapa kalian memakan puding bagianku? Hah? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis, pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini, puding bagian Laras dimakan Ipot dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Alasan, bilang saja kamu sengaja. Habis, ganti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Salah sendiri. Kamunya saja yang rakus. Dasar cerewet. Rakus, cerewet, rakus, cerewet. Rakus. Sudah.
tidak selesai-selesai berdebatnya. Umat muslim selalu memiliki adab dan etika dalam bergaul. Memangnya adab bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti itu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah melihat video ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian teman sebaya. Yang kedua, peserta didik memahami etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Setelah kalian mengamati cuplikan video di awal tadi tentang si Iput dan si Doni, hal apa yang dapat kalian pahami dari video tersebut? Ya, dalam bergaul dengan sesama teman membutuhkan adab dan etika. Hal ini untuk menjaga hubungan baik antar sesama teman dan juga untuk saling memaafkan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Etika dapat juga diartikan sebagai tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah pergaulan. Pergaulan adalah kontak sosial antara individu sebaya atau kelompok sebayanya yang saling memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah kelompok teman sebaya dapat memberikan dampak bagi perkembangan remaja apabila perilaku teman kelompoknya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti melakukan perbuatan kriminal, contohnya mencuri, berkelahi, meminum minuman keras, hingga sampai kecanduan obat-obatan terlarang. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teman sebaya? Teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya, misalnya teman sekolah, teman kerja, teman kecil, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang dimaksud etika pergaulan dengan teman sebaya? Etika pergaulan dengan teman sebaya adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak melanggar semua norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terdapat kelompok tari atau grup tari. Bagaimana jika seorang anak berusia 13 tahun bergabung dengan kelompok tari tersebut yang mayoritas anggotanya berusia 15 tahun atau bahkan lebih? Apakah pertemanan dalam kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai teman sebaya? Coba kalian pikirkan jawabannya. Pasti kalian sudah mengetahui jawabannya. Ya, betul. Pertemanan dalam grup tersebut masih dapat dikelompokkan sebagai teman sebaya. Berikut macam-macam kelompok teman sebaya. Yang pertama
adalah teman dekat. Yang kedua adalah teman kerja. Yang ketiga adalah teman sekolah. Yang keempat adalah teman kelompok atau teman grup. Misalnya grup musik, grup tari, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama adalah belajar menghargai. Hal ini sangat penting dilakukan dalam pergaulan yang baik, karena apabila kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai orang tersebut. Yang kedua, mempunyai sikap mau mengerti. Maksudnya, kita harus mengerti keadaan orang lain dan kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, belajar menghormati. Yang keempat, mau memberikan pujian. Misalnya, jika melihat teman kita berprestasi karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita memberikan pujian terhadap teman kita, karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi teman kita untuk lebih meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, mau memberikan motivasi, tidak bercanda keterlaluan, menjadi pendengar yang baik, tidak mengkhianati kepercayaan, pilih teman yang baik, berteman dengan yang memiliki semangat tinggi. Kemudian, saling membantu dan memberi masukan atau saran, saling menghargai dan menghormati. Hindari perilaku yang melanggar norma dan jadikanlah kelompok sebaya sebagai wadah untuk belajar bersama. Setelah kalian melihat video, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi, silahkan kerjakan kuis secara individu dan jawablah dengan jujur. Untuk kuis dapat kalian akses pada link yang terdapat pada video berikut. Setelah kalian mengerjakan kuis, kalian dapat mendiskusikan dengan teman sekelas kalian. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat seorang laki-laki dewasa sedang mengobrol dengan remaja perempuan dan seorang anak laki-laki. Menurut kalian, bagaimana pengaruh atau akibat apabila seorang anak tidak bermain dengan teman sebayanya? Untuk mencari jawabannya, kalian dapat mencari pada beberapa sumber yang relevan. Jangan lupa kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, dimulai. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.